Oke, silakan selanjutnya Bapak Ibu. Siapa lagi yang ingin memperkenalkan dirinya? Masih ada ya? Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Silakan Bu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Suryanti S dari SD Impres Campagolo 1, Kabupaten Bantaing. Campagaloe 1. Di daerah mana itu Bu kalau Campagaloe 1? Di 1 juga Campagaloe. ya? Iya, sama dengan Pak Ramli. Pak Ramli. Oke. Baik Bu Anti. Selanjutnya silakan. Oke, masih ada? Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan Ya, Pak. terima kasih. Mohon maaf Pak, terlambat bergabung. Saya Perkenalkan, nama saya Hidayat dari SD Negeri 30 Pamelangan, Gugus banyak 2, Kecamatan Luere. Uluwere. Oke. Iya, Ini daerah-daerah barat semua ya naik. Pak Syamsuddin, silakan. Baru bergabung juga. Pak Syamsuddin, silakan. Oke, sepertinya Pak Syamsuddin belum mani ya. Baik, Bapak Ibu sekalian, saya ingin share screen. Bisa dilihat Bapak Ibu? Saya? Bisa Pak. Ya. Bisa Pak. Bisa. Bisa, Pak. ya Bapak Ibu jelas Pak. sekalian, agenda kita hari ini, yang pertama itu kegiatan pembukaan, yang kedua adalah refleksi kritis CGP terkait tentang apa yang telah Bapak Ibu sekalian pelajari di modul 1.1. Ini kurang lebih 30 menit ke depan. Kemudian yang ketiga, Bapak Ibu sekalian, agendanya adalah dialog, diskusi, dan tanya jawab. Jadi sebentar Bapak Ibu sekalian, ketika Bapak Ibu sudah saya berikan kesempatan untuk menyampaikan masing-masing refleksi kritisnya. Apa yang Bapak Ibu gali, apa yang Bapak Ibu sekalian dalami, apa yang Bapak Ibu rasakan, apa yang Bapak Ibu harapkan setelah mempelajari, setelah membaca seluruh konsep-konsep pendidikan sesuai dengan pemikiran Ki Hajar Dewantara. Itu akan terus kita lanjutkan dengan diskusi dan tanya jawab. Lalu kemudian dilanjutkan lagi dengan refleksi dan umpan balik. Nah, apa yang ingin kita capai Bapak Ibu sekalian dalam kegiatan eksplorasi konsep yang pertama ini? Tujuannya adalah bagaimana Bapak Ibu sekalian mampu memberikan perspektif reflektif kritis tentang pemikiran atau filosofi pendidikan Ki Hajar Dewantara. Tentu bagaimana Bapak Ibu sekalian bisa memaparkan itu dalam kegiatan kita di forum diskusi ini. Nah, berikutnya Bapak Ibu sekalian, saya meminta kita semua untuk terbuka saja Bapak Ibu sekalian. Jadi mungkin sebentar ada yang namanya perbedaan-perbedaan pendapat, itu tidak ada masalah. Kita saling membangun, saling memberikan masukan, saling berbagi praktik baik, bagaimana kita bisa reflektif, bagaimana kita bisa kritis di dalam memaknai dan menghayati pemikiran KHD. Nah, selanjutnya Bapak Ibu sekalian, di refleksi kritis CGP, Bapak Ibu akan menyampaikan perspektif reflektif kritisnya. Jadi
kemarin sampai tadi malam saya sudah melihat luar biasa ya, sudah banyak yang menuangkan refleksinya setelah mempelajari modul 1.1. Sudah ada yang sudah saya rating semua, alhamdulillah luar biasa. Ini permulaan yang sangat luar biasa saya kira Bapak Ibu sekalian. Pemahaman-pemahaman yang lahir itu betul-betul tepat sasaran kalau seandainya mau dikatakan seperti itu Bapak Ibu sekalian. Jadi mohon disampaikan sebentar seperti apa yang telah dituangkan di situ Bapak Ibu sekalian. Di tugas pertama di alur mulai dari Didi Bapak Ibu sekalian. Seperti apa wawasan-wawasan apa yang mulai terbuka dalam diri Bapak Ibu setelah membaca modul. Kemudian tidak apa-apa Bapak Ibu sekalian kalau misalnya selama ini kondisi yang hal-hal yang Bapak Ibu jalankan itu seperti apa diungkapkan, tidak ada masalah. Apakah itu hal-hal yang mungkin boleh jadi ya bertentangan, tidak kurang sesuai dengan filosofi pemikiran Ki Hajar Dewantara, tidak ada masalah. Ataukah memang sudah ada sesuatu hal praktek-praktek baik yang ternyata setelah Bapak Ibu sekalian mempelajari, membaca modul, oh ini sesuai. Ini sesuai dengan apa yang telah disampaikan oleh KHD. Kemudian tentu harapan kita ke depan setelah belajar ini seperti apa Bapak Ibu sekalian. Perspektifnya ke depan itu seperti apa. Bapak Ibu mau menjadi seorang pribadi, seorang pendidik yang seperti apa. Ke dalam diri Ibu, Bapak Ibu, lalu kemudian keluar apa yang Bapak Ibu harapkan seperti apa gambaran anak-anak kita. Dengan penampilan, dengan wawasan baru yang kita dapatkan itu. Lalu kemudian bisa juga diungkapkan nanti kondisi-kondisi lingkungan sekolah kita yang seperti apa yang Bapak Ibu harapkan. Itu semua Bapak Ibu sekalian yang kita harapkan lahir dari refleksi kritis Bapak Ibu sekalian. Kemudian nanti mohon ketika teman kita memberikan refleksinya, kita betul-betul cermati, lalu kita catat, adakah tidak ada hal-hal yang ingin dipertajam lagi, ada hal-hal yang ingin lebih difokuskan lagi ke teman kita, lalu kemudian akan terjadi proses diskusi dan tanya jawab Bapak Ibu sekalian. Jadi boleh mengkonfirmasi seperti apa itu, silakan. Dan seterusnya memasuki akhir 10 menit terakhir, saya akan memberikan umpan balik Bapak Ibu berupa penguatan-penguatan terhadap pemahaman-pemahaman yang telah kita bangun. Ya, itu. Nah, saya kira seperti itu dan 5 menit terakhir itu adalah penutup. Nah, tentu untuk mencapai tujuan-tujuan pembelajaran tadi, Bapak Ibu sekalian, saya ingin membangun kesepakatan belajar ya dengan kita sekalian. Yang pertama, seluruh peserta memiliki kesempatan untuk berpendapat. Dimohon teman-teman semua mengalir saja Bapak Ibu, tidak usah kaku-kaku, tidak usah merasa kurang pede dan sebagainya ini untuk berpendapat, silahkan saja Bapak Ibu sekalian. Kita di sini adalah semua pembelajar. Jadi tidak ada yang lebih, tidak ada yang lebih tinggi, tidak ada yang lebih rendah dari kita semua sama-sama belajar, saling mengisi, saling membangun, saling berbagi praktik baik. Itu yang baik, bagus. Yang kedua adalah berpikiran terbuka dan saling menghormati. Jadi tetap kita bangun saling menghormati, Bapak Ibu sekalian. Teman-teman yang berbicara, tentu kita dengarkan dengan baik, cermati dengan baik. Kemudian dibiasakan ketika kita ingin berpendapat, tentu setelah dipersilahkan. Yang kelima, Bapak Ibu sekalian, berpartisipasi penuh. Kalau misalnya jaringan kita memungkinkan, selama kegiatan kita ini, videonya diaktifkan. Kalau memang kurang memungkinkan, bolehlah. Tidak ada masalah, kamera kita tidak aktifkan. Dan yang keenam adalah sesi kelas ini kita ikuti dengan gembira, dengan enjoy.
Jangan ada rasa-rasa di bawah tekanan dan sebagainya Bapak Ibu sekalian. Enak saja, mengalir saja Bapak Ibu ya. Seperti itu. Saya kira penekanannya seperti itu Bapak Ibu sekalian. Sebelum kita memasuki refleksi kritis. Nah, ini yang Bapak Ibu bisa jadikan panduan di dalam menyampaikan refleksinya masing-masing. Yang pertama, apa makna kata menuntun dalam proses pendidikan anak bagi saya? Yang kedua, bagaimana kata menuntun saya maknai dalam konteks sosial budaya di daerah saya? Jadi silakan Bapak Ibu juga melihat bagaimana konteks sosial budaya di lingkungan kita masing-masing. Ada tidak kearifan lokal yang ternyata selaras dengan makna menuntun itu. Kemudian, apa yang dapat saya lakukan untuk mewujudkan pendidikan anak yang relevan dengan konteks sosial budaya di daerah saya? Yang ketiga adalah, mengapa pendidikan murid atau anak perlu mempertimbangkan kodrat alam dan kodrat zaman? Ya, silakan dituangkan masing-masing alasan-alasannya mengapa ini perlu dipertimbangkan. Dan pertanyaan pemantik yang keempat adalah, apa relevansi pemikiran KHD atau pendidikan yang berhamba pada anak dengan peran saya sebagai seorang pendidik? Saya kira ini Bapak Ibu sekalian 4 hal pertanyaan pemantik yang bisa menjadi pemandu bagi kita di dalam menyampaikan refleksinya masing-masing. Oke, nah silakan raise hand yang ingin tampil di kesempatan pertama. Ya. Ada yang ingin memulai? Silakan. Menyampaikan refleksinya masing-masing. Dan ingat ya Bapak Ibu sekalian, teman-teman menyampaikan refleksinya, ada hal yang ingin nanti diperjelas, dicatat-catat memang, diberikan pertanyaan. Silakan. Ataukah apa perlu saya tunjuk saja Bapak Ibu sekalian bergiliran? Bagaimana Pak Syahrir? Ya, Pak Haji. Siap. Oke. Ya, siap. Pak Syahrir. Iya, terima kasih Pak Haji atas kesempatan yang diberikan kepada saya. Jadi, pertama, yang di soal tadi yang ditanyakan oleh Pak Haji adalah menuntun. Maksudnya di sini, kalau menurut pendapat saya, Pak Haji, menuntun itu kita ibarat adalah pendidik. Kita menuntun ke anak-anak, mendidik anak-anak ke arah yang baik, sesuai dengan kemampuan kita, sesuai apa yang diharapkan. Kemudian yang kedua, tentang sosial budaya. Jadi mendidik anak-anak itu, kita tidak lupa juga mengaitkan dengan budaya kita, tradisi kita, atau di mana lebih dikenalnya dengan sosial budaya. Kita harus menyesuaikan tentang tradisi yang ada di sekolah kita, di tempat tinggal kita. Kemudian berikutnya kodrat alam dan zaman. Jadi menurut saya Pak Haji, kalau kodrat alam itu kita harus menyesuaikan dengan keadaan atau lingkungan kita, di mana kita posisi tempat kita mengajak atau mendidik anak-anak perlu ada penyesuaian. Kemudian zaman, menurut saya Pak Haji, pendidikan itu harus berkembang melalui zaman, dari zaman ke zaman. Tentu saja dari zaman dulu dengan zaman sekarang ya mungkin banyak perbedaan Pak Haji. Contoh mungkin yang bisa saya sampaikan, mungkin tenaga pengajarnya mungkin sekarang dibanding dulu lebih bagus yang sekarang. Kemudian sarana dan prasarannya mungkin dulu dengan sekarang ya mungkin lebih bagus sekarang Pak Haji.
Saya pikir seperti itu. Kemudian yang terakhir, pemikiran tentang KHD, bagaimana itu pendidik. Menurut saya Pak Haji, pendidik itu diibaratkan menurut KHD adalah petani. Jadi seorang guru itu, seorang pendidik adalah seorang petani. Bagaimana dia bisa memelihara tanamannya atau peserta didik kita untuk bisa berpartisipasi dalam dunia pendidikan yang ada sekarang. Tentunya kita harus memaksimalkan supaya anak-anak kita bisa berhasil sesuai dengan apa yang diinginkan. Saya kira untuk sementara seperti itu, Pak Haji. Terima kasih banyak atas kesempatan yang diberikan. Luar biasa, Pak Syahrir. Pendidikan menuntun harus memperhatikan yang namanya sosial atau kultur kita. Betul. Ya. Ada tidak dalam bayangannya Pak Syahrir itu kearifan lokal yang sesuai dengan konsep menuntun itu, Pak, dalam lingkungan kita. Kira-kira Bisa diulangi Pak Haji, kurang. Konsep-konsep kearifan lokal dalam lingkungan kita atau dalam budaya kita itu kira-kira ada ya Pak yang kira-kira sesuai atau relevan dengan konsep menuntun itu? Kalau menurut saya Pak Haji, budaya-budaya sosial yang ada di lingkungan kita atau di negara kita ini yang ada hubungannya dengan pendidikan kita, mungkin salah satunya yang pernah saya lakukan di sekolah Pak Haji, ini menurut saya Pak Haji, kayak seperti mungkin tarian, menari. Biasanya kan dalam suatu acara adat tradisi, biasanya kalau dalam pembukaan itu Pak Haji ada diiringi tarian dulu untuk sebelum acaranya dimulai. Mungkin seperti dulu, itu dulu Pak Haji jawabannya. Itu boleh jadi aktualisasinya Pak ya Syahrir ya. Bapak pernah dengar tidak itu konsep Sirik Napace? Pernah dengar Pak Syahrir Sirik Napace? Belum pernah dengar Pak Haji, belum. Dalam bahasa Menteng itu saya kira masa Makassar Sirik Napace sering ya kita dengar. Oh iya, kalau itu sering Pak Haji. Sering. Iya, Sirik Napace. Ada kepedulian, bagaimana ada rasa membangun empati dan sebagainya. Itu kan masuk itu, ada relevansinya dengan konsep menuntun. Oke, luar biasa Pak Syahrir. Saya akan beralih ke Pak Hidayat. Nah, Pak Hidayat, kalau refleksinya seperti apa setelah baca-baca ini modul 1.1 Pak Hidayat? Ya Pak, Haji, terima kasih atas kesempatan yang diberikan. Baik, saya akan memaparkan refleksi saya setelah mempelajari modul 1.1 ini. Ada beberapa poin yang sangat menjadi sangat berkesan bagi saya Pak Haji mengenai filosofi Ki Hajar Dewantara ini, yang dimana awalnya itu saya hanya mengenal semboyan itu saja, semboyannya apalagi Hadi. Yang Tuturi Handayani ya. Tuturi Handayani, betul. Saya hanya mengenal sebatas istilahnya saja itu Pak Haji, Tuturi Handayani. Nah, setelah saya mempelajari modul yang ada di dalam LMS ini, luar biasa, ternyata ada bukan semata-mata, bukan sekedar kata-kata, namun ternyata tujuan itu sangat menimbulkan efek yang luar biasa ketika kita menerapkannya, betul-betul menerapkan apa yang diharapkan oleh Ki Hajar Dewantara. Mengenai arti makna kata menuntun dalam proses pendidikan. Jadi menurut pengetahuan umum, pendidikan diartikan sebagai tuntunan dalam hidup tumbuhnya anak. Jadi pendidik di sini berfungsi sebagai penuntun, menuntun segala kodrat yang ada pada anak
agar mereka dapat mencapai keselamatan dan kebahagiaan yang setinggi-tingginya, baik sebagai manusia maupun sebagai anggota masyarakat. Jadi dalam artian di sini Pak Haji mengenai kata menuntun, saya memaknai guru tidak berkewajiban untuk merubah sepenuhnya mengenai karakter anak tersebut, tapi guru di sini berfungsi untuk mendampingi sebagai pamong bagi anak-anak untuk mencapai kesejahteraan dan mengikuti peradaban untuk Indonesia yang lebih baik, seperti itu Pak Haji. Ya. Kemudian kata menuntun dimaknai dalam konteks sosial budaya. Ya, berbicara tentang sosial budaya, ya kalau saya memaknainya dengan berupaya mencari dan menyelaraskan potensi-potensi kultural yang dapat dijadikan sebagai sumber belajar, seperti yang dikatakan oleh Ki Hajar Dewantara dalam proses menuntun, anak diberi kebebasan, namun pendidik memang hanya sebagai pamong dalam memberi tuntunan dan arahan agar anak tidak kehilangan arah dan membahayakan dirinya. Jadi bisa saja anak-anak yang lahir dalam keadaan lingkungan yang ekonominya lebih bagus, bisa saja dia terjerumus ke lingkungan yang tidak baik. Terlebih lagi anak-anak yang dalam lingkungan keluarganya itu ekonominya lemah. Nah, ini yang paling rawan sebenarnya Pak Haji. Ya, itu yang saya pahami setelah mempelajari. Ya. Oke, silakan lanjut Pak. Oke, Kak Dayat, silakan. Berarti jaringannya bermasalah Pak Hidayat ya. Pak Hidayat. Mohon ya Bapak Ibu sekalian, sekali lagi saya ulangi, sambil kita mencermati pemaparan dari rekan-rekan kita, mohon kalau ada sesuatu hal yang ingin nanti dipertajam, ditanyakan, atau minta lebih fokus lagi, silakan dicatat-catat memang Bapak Ibu sekalian, supaya ketika kesempatan kita untuk memberikan umpan balik itu ada hal yang bisa kita angkat. Silakan Pak Hidayat, dilanjutkan Pak. Iya, mohon maaf Pak Haji, tadi diputus. Iya. Silakan. Iya. Mengenai pertanyaan selanjutnya tentang tadi pendidikan, mengapa pendidikan murid perlu mempertimbangkan kodrat alam dan kodrat zaman. Iya. Jadi kodrat alam dan kodrat zaman. Ya, sebagai pendidik kita perlu memperhatikan seperti itu, dan itu sudah selaras dengan tujuan pendidikan kita saat ini Pak Haji. Dengan mengusung konsep merdeka belajar, anak betul-betul dapat memilih pembelajaran yang sesuai dengan basicnya masing-masing, di mana guru berfungsi di sini untuk memfasilitasi setiap kelebihan dari anak tersebut. Tentunya dengan mengikuti perkembangan zaman di abad 21 ini, guru dituntut untuk memang masuk ke dunia anak-anak itu yang saat ini memang sudah berhubungan dengan teknologi. Ya. Jadi hematnya untuk guru-guru memang sangat perlu untuk pemasangan ICT, karena anak-anak juga sekarang mulai umur usia SD, apalagi sudah tingkat tinggi itu sudah menggunakan Android, dan sumber informasinya sudah tersedia di berbagai media. Nah, guru di sini hadir sebagai penuntun untuk anak-anak agar tidak terjerumus ke hal-hal yang negatif. Seperti itu Pak Haji.
Kemudian relevansi pemikiran Ki Hajar Dewantara yang berhamba pada anak, pada peran saya sebagai pendidik. Ya, kalau yang mengenai berhamba ini Pak Haji sempat saya melihat di modul, namun saya kurang mendalami tentang materi tersebut. Kemungkinan setelah kegiatan ini saya akan memperdalam lagi tentang hambaan kepada anak tersebut. Iya. Jadi untuk sekarang, untuk saat ini mungkin sekian yang dapat saya sampaikan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Iya. Oke, luar biasa Pak Hidayat. Saya ingin men-stressing terkait dengan kodrat alam dan kodrat zaman. Saya kira kita, Pak Hidayat pernah mendengar dalam agama kita yang mengatakan bahwa didiklah anakmu sesuai dengan zamannya. Karena dia akan hidup pada zaman yang berbeda dengan zamanmu. Ya. Ini biasa dikaitkan dengan ucapannya Imam Ali karramallahu wajhah. Nah, tentu kita tahu bahwa anak-anak kita saat ini, zaman yang akan dia hadapi itu berbeda dengan saat ini. Nah, bagaimana kita memberikan, mengerahkan, menuntun mereka sesuai dengan zaman yang akan dia hadapi. Kompetensi-kompetensi yang kita bekali kepada mereka itu sesuai dengan zamannya, Bapak Ibu sekalian. Itu yang dimaksudkan dengan sesuai dengan kodrat zamannya. Sesuai dengan kodrat alam tentu saja itu menyangkut dengan konsep pendidikan bagi anak-anak kita di dalam lingkungan daerah pertanian. Itu kan agak berbeda ya dengan yang hidup di lingkungan katakanlah perikanan dan sebagainya. Jadi ada konteks-konteks yang harus diperhatikan oleh guru. Dulu kita itu sering mengawang-awang Bapak Ibu sekalian. Saya masih ingat ketika kita diajarkan tentang kereta api, sementara kita tidak pernah melihat apa itu kereta api. Betul, Pak Haji. Kita hanya menghayal saja. Ketika belajar mengenai topiknya transportasi, kita diberitahu oleh guru, anak-anak ini kereta api, ini gambarnya. Itu kan kita tahu seperti apa ya sungguhnya. Sekarang sudah modelnya harus kontekstual. Apa yang ada dalam lingkungan sehari-hari kita, itu yang kita kaitkan dengan topik-topik pembelajaran kita ya. Seperti itu Bapak Ibu ya. Oke. Kemudian yang kedua tentang konsep menghamba pada murid. Nah, di sini waktu pada pendampingan yang lalu sempat ada teman CGP yang memprotes itu. Lah, kenapa bisa pakai kata menghamba? Itu kan hanya bisa ditujukan saja kepada kepada Tuhan. Kenapa pakai frase menghamba? Padahal sesungguhnya makna sesungguhnya di situ adalah bahwa apapun yang kita berikan kepada murid kita itu harus sesuai dengan kebutuhan mereka. Kita betul-betul memberikan sesuai dengan kebutuhan belajar mereka. Kadang-kadang mengapa pendidikan kita tidak sukses Bapak Ibu sekalian? Karena apa yang kita berikan tidak sesuai dengan kebutuhan mereka. Kita mungkin sering menganggap bahwa anak-anak yang kita hadapi ini seperti kertas kosong. Pokoknya sayalah yang akan menentukan, mau hitam, mau merah, mau putih, saya yang akan mengisi. Padahal tidak seperti itu Bapak sekalian. Boleh jadi ada sesuatu hal yang di masa yang begitu sudah terbuka saat ini Bapak Ibu sekalian, ada anak-anak kita lebih paham tentang topik-topik yang kita bawa daripada kita sendiri. Nah, ini yang harus kita sesuaikan. Harus sesuai dengan kebutuhan-kebutuhan mereka. Terima kasih Pak Hidayat, luar biasa. Kita beralih. Silakan raise hand Bapak Ibu sekalian yang ingin tampil berikutnya. Silakan diklik yang gambar tangan Bapak Ibu sekalian itu, raise hand. Ya. Oke, Pak Ramli, silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Terima kasih atas kesempatan Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas kesempatan yang diberikan kepada saya. Menurut saya, Pak Haji, memberikan perspektif adalah K. Haji Dewantara, seorang bapak pendidikan Indonesia. Ia dikenal karena kontribusinya terhadap pengembangan sistem pendidikan di negara kita, serta memikirkan tentang peran pendidikan dalam membentuk masyarakat dan individu. Salah satu aspek kunci dari pemikiran K. Haji Dewantara adalah fokusnya pada pendidikan yang inklusif dan demokratis. Ia percaya bahwa pendidikan seharusnya tersedia bagi semua orang tanpa memandang latar belakang sosial, ekonomi, atau etis mereka. Terus juga menekankan pentingnya pendidikan yang mempromosikan nilai-nilai demokratis seperti partisipasi aktif dalam proses demokrasi, penghormatan terhadap kebebasan berbicara dan berpikir, dan pengakuan terhadap keragaman pendapat dan keyakinan. Nah, terus pemikiran K. Haji Dewantara juga fokus pada pengembangan potensi penuh individu. Ia percaya bahwa pendidikan seharusnya memungkinkan siswa untuk mengembangkan keterampilan dan kemampuan mereka secara penuh, sehingga mereka dapat mencapai potensi penuh. Mereka dapat berkontribusi secara positif terhadap masyarakat. Terus, pendidikan juga mempromosikan pembelajaran seumur hidup dan perkembangan pribadi, serta mempersiapkan siswa untuk dunia kerja dan masyarakat yang berubah. Secara kritis, Pak Haji, pemikiran K. Haji Dewantara dapat dilihat sebagai respons terhadap tantangan khusus yang dihadapi oleh bangsa pada saat itu. Pada saat itu, banyak orang Indonesia tidak memiliki akses pendidikan, dan sistem pendidikan yang ada seringkali tidak inklusif dan tidak demokratis. Nah, K. Haji Dewantara berusaha untuk mengatasi masalah-masalah ini dengan mengusulkan sistem pendidikan yang lebih inklusif dan demokratis, serta fokus pada pengembangan potensi penuh individu. Nah, secara reflektif, pemikiran K. Dewantara terus mempengaruhi sistem pendidikan di Indonesia dan di dunia. Konsep-konsepnya tentang pendidikan yang inklusif dan demokratis, serta fokusnya pada pengembangan potensi penuh individu. Prinsip-prinsip dasar bagi banyak sistem pendidikan. Nah, itu dulu Pak Haji. Terima kasih Pak Romli, biasa. Nah, kalau konsep menuntun itu menurut Pak Ramli pemahamannya kira-kira seperti apa ya? Konsep menuntun yang melibatkan banyak faktor Pak Haji, termasuk interaksi antar anak dan orang dewasa, pengalaman dan lingkungan sekitar mereka, dan pengembangan kognitif, emosional, dan sosial mereka, Pak Haji. Terus membimbing dan mendukung perkembangan anak mereka, termasuk memberikan cinta dukung emosional dan model perilaku yang positif, serta memberikan bimbingan dan panduan dalam berbagai aspek kehidupan seperti belajar, bermain, dan mengambil risiko. Termasuk orang tua juga memainkan peran penting dalam membantu anak mengembangkan keterampilan sosial seperti berkomunikasi, berbagi, berempati, serta membantu mereka mengembangkan nilai dan keyakinan mereka sendiri. Dan secara keseluruhan,
pendidikan anak adalah proses yang kompleks dan dinamis yang melibatkan interaksi antara anak dan orang dewasa serta berbagai faktor internal dan eksternal. Itu Pak Haji. Iya, oke. Nah, saya ini tertarik sekali dengan apa yang disampaikan oleh Pak Ramli. Ternyata tadi disinggung ada kata empati. Bagaimana kita bisa melibatkan peran orang tua ya dalam pendidikan. Jadi memang betul-betul Bapak Ibu sekalian tidak bisa jalan sendiri. Ada peran orang tua di sana. Karena kita tidak mungkin berhasil tanpa peran orang tua. Bagaimana melibatkan mereka. Empati. Itu dalam konteks budaya kita Pak Ramli sama dengan tadi ya. Bahwa ada konteks, ada adagium siri. Napace, ya. Kemudian bulo si batang, ya. Nah ini ya Bapak Ibu sekalian, silakan mulai itu mulai digali-gali itu karena ini ada hubungannya ke depan tentang apa konsep-konsep sosial budaya kita yang relevan dengan konsep hari. Nah itu semua bisa jadi bahan bagi Bapak Ibu sekalian untuk lebih mengenal, lebih memahami seperti apa konsep-konsep itu di dalam budaya-budaya kita. Karena kadang-kadang kita hanya biasa kita sebut, tetapi maknanya kadang-kadang kita tidak memahami dengan baik. Ya, ya. Bagi Bapak Ibu sekalian, teman-teman yang lain yang ingin menggali lebih jauh, bentar ya kesempatannya. Oke, saya beralih ke Ibu Linda, Ibu Haslinda. Silakan Ibu Linda. Ya, bismillah. Haji, saya pakai 2 HP ini. Satu Chromebook udah Pak Haji. Jadi saya pakai Pak Haji ini. Pakai HP lagi. Kenapa laptopnya Belinda? Ya, saya tidak tahu Pak Haji. Jadi beralih ke HP. Sama. Iya, silakan. Benar. Jelas, agak jelas. Jelas Bu Linda. Ya, bismillah. Saya menyaksikan dalam pembelajaran tentang Ki Hajar Dewantara, yaitu dalam kodrat alam dan kodrat zamannya mungkin yang bisa saya dapatkan yaitu di mana ketika kodrat alam anak-anak itu akan tumbuh dan berkembang sesuai dengan tahap-tahapan tertentu. Dan metode pengajarannya juga dengan perkembangan fisik dan mental anak. Bagaimana kodrat alam di situ anak mungkin bisa bisa melalui pengalaman langsung anak itu dengan contoh seperti permainan dengan usianya. Karena sekarang ketika kita melihat zaman, anak-anak biasanya sudah menghilangkan permainan-permainan yang harusnya sesuai dengan umurnya. Biasanya kita lihat sekarang itu sangat berbeda. Sangat jarang kita melihat anak-anak yang bermain dengan apa yang sebenarnya dengan usianya Pak Haji. Mungkin yang kodrat alam menurut saya untuk anak-anak itu. Terus untuk kodrat zamannya ya ini Pak Haji ya, karena perkembangan teknologi yang begitu cepat ya, jadi terutama dalam teknologi bagaimana kehidupan sosial ya, bagaimana anak-anak tumbuh dengan teknologi yang begitu pesat ya. Terkadang ada anak-anak yang bisa beralih ke hal-hal yang negatif karena
teknologi apa itu yang penggunaan teknologi yang mungkin kurang dibatasi oleh orang tua dan tidak oleh orang tuanya tidak diberikan kebebasan. Jadi banyak anak-anak zaman sekarang rusak. Ada beberapa anak yang mungkin hal-hal negatif gara-gara teknologi juga, Pak Haji. Mungkin itu saja dari saya, Pak Haji. Banyak tadi agak Bu Linda, agak agak putus-putus tadi, jadi kurang begitu jelas yang Ibu Linda sampaikan. Yang tadi itu saya tertarik yang namanya ada konsep yang disinggung terkait dengan permainan ya. Iya. Permainan anak. Ibu Linda mengajar di SD atau TK ya? Impres Bangkeng Bonto. Oh, SD Impres Bangkeng Bonto. Nah, bagaimana konsep permainan itu di dalam, kalau kita kaitkan dengan menuntun itu, Bu Linda? Bagaimana nunya? Permainan di tempat mengajar saya, Pak Haji. Ya. Kan di situ ada muatan-muatan permainan itu kan ada yang namanya mengasah raganya ya, ada juga mengasah rasanya, olahraga, rasa dan sebagainya. Kira itu Ibu Linda juga temukan di konsepnya KHT. Bisa diperjelas lebih lagi itu, Bu Linda? Halo, Bu Linda. Bisa didengar, Bu Linda? Sepertinya ada gangguan jaringannya di Bu Linda. Ya, supaya lebih mengefektifkan waktu, kita beralih dulu ke selanjutnya Ibu Minarti ya. Silakan Ibu Minarti. Terima kasih Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya akan sedikit menyampaikan makna menuntun dalam pendidikan menurut Ki Hajar Dewantara yang saya pahami dari apa yang telah saya baca, bahwa guru itu bukan hanya mengajar saja di kelas, tetapi guru adalah seorang yang harus membimbing siswa, mengarahkan ke arah yang lebih baik, dan memberikan contoh yang baik kepada siswa kita. Kemudian menuntun dalam konteks sosial budaya lokal, mungkin sedikit saya bercerita Pak. Pertama saya sampai di SMP 2 Pak Cukupan itu, saya mendapatkan yang sungguh luar biasa. Siswa saya itu masuk di kelas, dia langsung duduk di dekat saya. Jadi saya langsung aja, kenapa duduk nak? Ternyata setelah saya berdiskusi dengan teman-teman, ternyata katanya seperti itulah cara mereka dalam menyampaikan kepada gurunya, dan itu sungguh luar biasa bagi saya. Kemudian itu sampai sekarang kami di SMP 2 Pajupukan itu tetap menekankan itu, meskipun sudah ada perubahan-perubahan di diri anak-anak itu sendiri. Jadi budaya tabek yang selalu kami tuntunkan kepada anak-anak mengenai sosial budaya. Bagaimana cara mereka berbicara kepada orang-orang lain di sekitar mereka harus diawali dengan kata tabek terlebih dahulu, apalagi pada saat mereka meminta tolong misalnya. Kemudian dalam pentingnya kodrat alam, kita harus memperhatikan situasi lingkungan mana kita berada, baik itu lingkungan sekolah maupun situasi lingkungan anak-anak kita sendiri, di mana mereka berasal dari mana, orang tua mereka pekerjaannya apa, begitu pula dengan sumber daya yang ada di lingkungan kita.
Kemudian kalau mengenai kodrat zaman, seperti apa yang telah disampaikan teman-teman tadi, Bapak Ibu guru yang lebih dulu memberikan pendapat bahwa sesuai kodrat zaman itu kita harus mendidik anak sesuai dengan zamannya. Betul kata Bapak, kami juga pernah mendengar bahwa ada hadis Nabi yang mengatakan bahwa tuntunlah anakmu sesuai dengan zamannya. Didiklah anakmu sesuai dengan zamannya. Berarti karena sekarang kita sudah berada di zaman teknologi, maka sedemikian rupa kita harus mengajarkan anak-anak bagaimana caranya bersikap positif terhadap teknologi itu. Begitu pula dalam pengajaran, kita berusaha bagaimana cara mengenalkan anak-anak dalam mengajar dengan menggunakan teknologi. Meskipun terus terang Pak, di wilayah kami SMP Negeri 2 Pak Jukubang itu ada tempat tertentu yang nanti di situ kita baru dapat jaringan. Jadi mohon maaf kalau saya itu selalu akan melaksanakan sendiri itu di rumah. Karena kalau di sekolah luar biasa jaringannya di SMP Bapak juga kan itu tidak ada. Cuma satu tempat tertentu saja yang bisa itu pun hanya pakai HP. Kemudian mengenai pendidikan anak yang pemikiran relevansi pemikiran Ki Hajar Dewantara, pendidikan yang berhamba pada anak, menghamba pada anak di sini maksudnya bahwa kita sebagai guru harus mengetahui apa kebutuhan anak itu. Kemudian kita berusaha untuk memenuhi bagaimana caranya supaya kebutuhan anak itu dapat terpenuhi dengan baik. Demikian Pak. Oke, luar biasa sekali Bu Minarti. Ini dari Bu Minarti saya dapat lagi satu ini. Konsep kearifan lokal di daerah kita, budaya Matpatabe. Itu luar biasa Bapak. Kehadikan itu mengajarkan bahwa bukti yang kita berikan kepada anak kita itu tidak hanya sekedar pengetahuan saja, tetapi harus ada yang namanya muatan-muatan budi pekerti. Dan ini adalah sesuatu hal yang sangat baik, suatu hal yang sangat positif. Itu ketika berbicara dengan ada hal yang mau dia minta kepada gurunya dulu, tidak langsung minta dengan berdiri, lewat di depan guru, jalan sambil menundukkan badan, membuka badan, luar biasa. Nilai-nilai yang perlu kita budayakan kepada anak kita. Jauh saya. Nah, itu satu hal yang sangat positif Bapak Ibu sekalian. Nah, kita sudah dapat tiga kearifan lokal yang yang relevan dengan konsep dari pemikiran dari Hajar Dewantara. Nah, Bapak Ibu sekalian, bisa lebih dipertajam lagi Bu Minarti tentang konsep menghamba kepada murid itu. Konsep menghamba seperti apa? Oh ya Pak. Misalnya saja Pak, kita sudah mengetahui bahwa siswa kita itu terus terang siswa saya itu Pak kerjanya itu lebih banyak di membuat batu. Ya. Iya. Jadi biasanya mereka akan meminta izin 1 atau 2 hari sampai 3 hari pergi ke Sinjai untuk membawa batu itu. Ya, pernah saya pada saat saya pertama mengajar di sana saya tidak memberi izin. Ternyata anak tersebut tetap pergi. Kemudian saya merubah itu Pak. Saya tetap memberikan izin, tetapi saya memberikan perjanjian kepada mereka. Betul 3 hari. Oh iya Bu, betul 3 hari. Berarti hari keempat kalian sudah bisa datang dan insya Allah Bu bisa datang. Dan alhamdulillah sampai sekarang itu terjadi dan terus terang sampai sekarang pun kita harus memberikan izin kepada mereka untuk untuk membawa batu itu sampai ke Sinjai. Itu mungkin karena kebutuhan mereka, tapi setelah itu mereka tetap rajin mengikuti pembelajaran seperti itu Pak. Tangannya yang luar biasa sekali. Memang itu harus betul-betul Ibu Minarti bisa menyesuaikan. Bagaimana bisa pembelajaran yang dilakukan itu, target-target itu yang menjadi target pembelajaran kita juga bisa dicapai. Begitu ya Bapak Ibu sekalian.
meskipun kadang-kadang mereka harus keluar membantu orang tua seperti itu, memang di dalam lingkungan yang apa namanya, ya sebenarnya sih juga ini mempekerjakan anak di bawah umur juga kan ada undang-undangnya juga Betul itu Pak, betul. ya. Tapi yang namanya kebutuhan hidup, kebutuhan ekonomi yang kadang-kadang juga tidak terlaksana. Ya. Oke, luar biasa Bu Minarti. Terima kasih Bu Minarti. Terima kasih Ini Pak. panggilan pendeknya lebih bagus Bu Arti atau bagaimana? Ibu Minarti langsung saja. Oke, terima kasih luar biasa. Terima kasih Pak. Kita beralih ke Pak Kahar. Silakan Pak Kahar. Oke, terima kasih Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, menurut saya perspektif saya tentang pemikiran Ki Hajar Dewantara tentang pendidikan, di mana kita ketahui semua bahwa Ki Hajar Dewantara adalah bapak pendidikan. Menurut Ki Hajar Dewantara, pendidikan itu adalah bagaimana proses bagaimana proses memanusiakan manusia. Salah satu poin penting dalam perspektif pendidikan menurut Ki Hajar Dewantara adalah yaitu pembelajaran berpusat pada siswa. Selama sebagian besar guru itu masih melakukan proses pembelajaran secara konvensional, artinya guru di sini menjadi center atau poin dalam pembelajaran. Jadi menurut Ki Hajar Dewantara itu bagaimana pembelajaran itu berpusat pada siswa. Artinya kita bagaimana guru membimbing siswa ini untuk mengarahkan, mengembangkan potensi apa yang dia miliki. Kita di sini hanya sebagai fasilitator. Kemudian selain itu, selain poin tersebut, perspektif lainnya itu mengenai pendidikan karakter dan budi pekerti. Ini yang perlu ditanamkan juga pada anak atau murid, di mana sama sekarang itu pendidikan karakter dan budi pekerti anak itu semakin berkurang. Jadi bagaimana tugas kita sebagai pendidik untuk menanamkan nilai-nilai moral pada siswa sehingga kita bisa mengembangkan potensi mereka ke depan. Kemudian tadi ada kata menuntun. Menuntun di sini memiliki makna lebih daripada memberikan pelajaran kepada siswa, yaitu bagaimana kita membimbing dengan penuh kesabaran dan kasih sayang kepada murid kita untuk mengembangkan potensi apa yang dimiliki, di mana setiap siswa itu atau murid memiliki keunikan masing-masing, memiliki perbedaan yang masing-masing. Jadi tugas kita di sini adalah bagaimana membimbing untuk mengembangkan potensi-potensi mereka. Kemudian ada kodrat alam dan kodrat zaman. Kodrat alam itu mengacu pada potensi apa yang dimiliki anak. Setiap anak itu memiliki potensi yang berbeda. Misalnya dalam pembelajaran, anak itu tidak semua memiliki potensi yang sama. Misalnya pada pembelajaran matematika, tidak semua anak itu senang dengan mata pelajaran matematika. Mungkin anak yang lain itu memiliki potensi di mata pelajaran lain. Kemudian kodrat sama itu bagaimana mengacu pada kondisi sesuai dengan zaman sekarang. Misalnya sekarang itu zamannya teknologi, jadi bagaimana kita membimbing anak itu menggunakan teknologi sesuai dengan zamannya. Mungkin seperti dulu itu Pak Haji. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Iya, oke. Terima kasih teman-teman sekalian. Saya ingin kita berikan kesempatan saja dulu kepada semua teman-teman. Ini sekarang sudah pukul 5 juga untuk memberikan masing-masing refleksinya. Nanti sebentar insya Allah setelah itu kita lanjutkan dengan diskusi untuk memberikan umpan balik. Oke. Terima kasih ya Pak Kahar, luar biasa. Saya akan beralih memberikan kesempatan ke Pak Wandi. Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Haji. Bisa didengar dengan baik Pak Haji? Bagus, Pak Wandi, bagus. Oh iya, terima kasih. Sebelumnya, sebelum saya refleksikan diri, saya ucapkan semoga Pak Haji yang dalam perjalanan selamat sampai tujuan di rumah. Terima kasih Pak Wandi. Yeah. Baik Pak Haji, saya lanjut refleksi saya mengenai kata menuntun dalam proses pendidikan. Itu menurut saya itu guru itu bukan sekedar pendidik saja, tapi juga berperan sebagai orang tua. Jadi selain memberi pemahaman atau pengetahuan kepada siswa, kita juga dituntut untuk membantu siswa untuk menemukan potensi atau bakat siswa itu. Kemudian dalam sosial berbudaya di Indonesia kita dikenal sebagai negara yang dengan warisan budaya yang melimpah. Nah, seperti halnya gotong royong itu sangat kalau bagi orang Sulawesi apa saja itu dilakukan dengan cara gotong royong. Itu sudah ada budaya sudah ada budaya Indonesia. Kita cuma mengajarkan menuntun anak kita untuk menghargai dan menjaga warisan tersebut, bagaimana supaya bisa diwariskan kembali ke generasi selanjutnya. Kemudian bagaimana kita menuntun siswa untuk mempersiapkan para siswa untuk menghadapi tantangan di masa depan nanti. Kemudian mengenai kodrat zaman itu, kita harus yakini bahwa anak-anak zaman sekarang itu sudah pada hebat-hebat di bidang teknologi, misalnya pemakaian gawai atau smartphone. Itu ada sudah banyak siswa yang lebih mahir daripada gurunya. Itu kenyataan, itu fakta. Nah, tugas kita sebagai guru itu sebenarnya sudah kalau menghadapi siswa yang seperti itu yang lebih jago main HP daripada gurunya, tugas kita sebenarnya cuma bisa mengawasi saja. Ya, kita arahkan siswa untuk melihat konten-konten yang lebih positif. Karena saya perhatikan ini siswa-siswa itu yang pandai bermain TikTok khususnya. Apalagi saya mengajar di SD tuh ya pada labil-labilnya siswa main-main TikTok. Apalagi kalau tidak disaring dengan tidak dibantu dengan orang tuanya, dibantu menyaring, memfilter konten-konten yang seperti di TikTok, itu bisa bahaya bagi siswa. Nah, disinilah peran kita guru sebagai menghadapi kodrat zaman adalah untuk mengawasi bagaimana kita mengarahkan siswa untuk lebih aktif atau lebih menyukai konten-konten yang positif. Karena di TikTok itu juga atau medsos yang lainnya itu banyak di konten-konten positif, kayak seperti tutorial bahkan pelajaran-pelajaran yang berbasis kurikulum Merdeka itu juga sudah banyak di medsos. Saya kira cuma itu yang bisa saya sampaikan, Haji. Terima kasih. Terima kasih Pak Wandi, luar biasa. Ini kalau Pak Wandi ada lain lagi mengambil kontes bagaimana menyaring budaya dari luar ya Pak Wandi, luar biasa.
Iya, Pak. Bentar kita fokus lagi gali dalam. Baik, terima kasih Pak Adi. Kita Iya. beralih ke lain kita, Ibu Suryanti. Suri. Assalamualaikum. Terima kasih atas kesempatan yang diberikan Pak Haji. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Menurut perspektif saya tentang kata menuntun itu, yaitu bagaimana kita membimbing potensi anak yang sudah menjadi kodratnya, bagaimana kita bisa menuntunnya ke arah yang lebih baik. Maksudnya apa potensi yang ada dalam dirinya kita perbaiki. Memberikan pengetahuan tentang akhlak dan pengetahuan tentang pengetahuan umum, dan tentang konteks budaya. Kita juga tentang konteks budaya kita perlu sebagai guru, kita juga selain memberi pengetahuan kepada anak-anak, kita juga bisa berperan sebagai yaitu memberikan pemahaman agama, karena kadang-kadang ada budaya dari anak-anak yang kadang-kadang menyimpan, Pak Haji. Halo Pak Haji. Halo. Silakan lanjut Bu. Saya sengaja matikan dulu kamera. Iya. Silakan. Iya. Jadi kita sebagai guru harus pandai-pandai memberikan pengetahuan agama terhadap anak atau peserta didik kita, karena kadang-kadang ada dari budaya mereka yang kadang-kadang menyimpan. Kemudian tentang kodrat alam dan kodrat zaman. Jadi kodrat alam itu adalah suatu yang mempengaruhi kultur budaya tempat anak berada. Sedangkan kodrat zaman adalah perubahan yang terjadi dari waktu ke waktu, yaitu kita harus mengajarkan anak-anak tentang bagaimana kita menyaring hal-hal yang menyimpang dari perkembangan teknologi di zaman sekarang, Pak Haji. Mungkin itu yang bisa saya paparkan, Pak Haji. Terima kasih, luar biasa sekali Bu Anti, Ibu Suryanti. Terima kasih. Saya lanjut ke Pak Syamsuddin. Silakan, Pak Syam. Terima kasih atas kesempatan yang diberikan kepada saya, Pak Haji. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, saya akan menjelaskan sedikit tentang masalah pendidikan menurut pemikiran Ki Hajar Dewantara terkait dengan pendidikan. Di antaranya, di mana Ki Hajar Dewantara menjelaskan bahwasanya pendidikan itu adalah tempat persemaian benih kebudayaan dalam masyarakat. Dan tentu kita ini memahami bersama, di mana Ki Hajar Dewantara juga menjelaskan bahwasanya pendidikan itu ibaratkan pertanian. Jadi kalau kita mendengar bahasa pertanian, tentunya kalau ada sebuah kebun atau pertanian, kalau dibiarkan walaupun bibitnya bagus, tapi kalau dibiarkan tumbuh tanpa dipelihara, tentu tumbuhnya juga tidak akan baik dan hasilnya tentunya tidak akan memuaskan. Maka demikian pula kepada peserta didik kita, tentunya anak-anak kita walaupun mungkin mereka memiliki kompetensi, tetapi kalau kita sebagai guru atau pendidik tidak mampu melihat atau mengembangkan potensi-potensi yang ada pada peserta didik,
sehingga potensi itu terkadang tidak muncul pada peserta didik tersebut. Oleh karena itu, Hajar Dewantara juga sehingga beliau berkeyakinan bahwasanya untuk menciptakan manusia Indonesia yang beradab misalnya, maka pendidikan itu harus menjadi salah satu kunci utama untuk mencapainya. Bagaimana juga dalam agama kita itu sangat ditekankan orang itu misalnya yang menimba ilmu itu merupakan kewajiban bagi setiap manusia dan khususnya kita sebagai seorang muslim. Dan juga pendidikan dalam makna menuntun dalam proses pendidikan menurut saya bahwasanya anak-anak bagi saya menurut dalam proses pendidikan anak-anak bagi saya berarti memberikan bimbingan khusus kepada anak-anak, memberikan arahan yang jelas, petunjuk yang jelas kepada anak, memberikan contoh-contoh yang baik terutama kita sebagai guru. Tentu anak-anak sekarang itu sebenarnya anak-anak kita itu sebenarnya mereka adalah peniru-peniru yang handal, peniru-peniru yang hebat. Kita saja sebagai orang tua di rumah misalnya, kadang ucapan kita sebagai orang tua, apalagi misalnya kadang kita alami, saya sendiri alami, ketika mungkin istri saya misalnya, ketika terlalu banyak memberikan ucapan atau kata-kata bahasa kepada anak-anaknya, kadang anak-anak itu kadang sebagian kecil yang mereka dengarkan. Tapi ketika mereka melihat contoh dari orang tuanya misalnya, ataupun peserta didik terhadap contoh-contoh yang dilihat gurunya, tentu itu akan lebih anak-anak mudah mengikutinya. Misalnya ketika kita sholat misalnya, maka terkadang anak-anak ketika kita suruh perintah untuk sholat dalam agama kita, kadang mereka berapa kali baru mau. Coba ketika kita yang sholat baru kita ajak tarik tangan mereka, itu akan memudahkan mereka untuk mengikuti apa yang kita lakukan. Contoh yang paling di sini ditekankan dengan arahan. Adapun dalam konteks sosial budaya di daerah saya atau daerah kita masing-masing, menuntun itu artinya dapat dimaknai sebagai proses membimbing anak-anak sesuai dengan dan norma-norma yang berlaku di masyarakat. Seperti tadi yang kita bahasakan, ada namanya Abulosi Batang, ada namanya Sirin Apache, dan yang lain-lainnya yang tentunya ada di masyarakat, yang terjadi dalam masyarakat atau lingkungan sekolah kita. Dan selanjutnya pendidikan murid yang perlu mempertimbangkan kodrat alam atau zaman. Itu artinya pendidikan yang baik itu harus sesuai dengan kebutuhan dan perkembangan zaman serta memperhatikan aspek-aspek amalia dari murid, aspek kebutuhan mereka, baik sisi fisiknya, emosionalnya, karakternya, dan keseharian peserta didik itu bagaimana yang kita ketahui pada tiap masing-masing peserta didik itu bahwasanya mereka berbeda-beda dan terkadang ada sikap-sikap yang tentu juga perlu kita sikapi mereka dengan cara yang berbeda-beda. Ada yang mungkin kita cukup berikan ucapan dia sudah bisa menerima. Ada mungkin ada anak-anak kita butuh pendekatan, kita rangkul, peluk, atau mungkin kita elus mungkin dadanya, anak itu bisa mendengarkan kita. Ya, dan mungkin ada anak-anak ada yang butuh mitigasi sedikit. Itulah karakter anak kita yang terdapat pada terutama di lingkungan kita, ya di sekolah kita masing-masing. Saya kira itu Pak Haji yang bisa saya sampaikan. Ya, lebih kurangnya mohon dimaafkan. Terima kasih Pak Haji. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Wah, luar biasa sekali Mas Syam. Ini hampir pamungkas ini kalau apa yang diungkapkan oleh Mas Syam tadi. Begitu yang saya garis bawahi tadi bahwa semua anak kita mempunyai potensi. Kalau bahasa agamanya itu Bapak Ibu begini, fa'alhamaha fujuraha wa taqwaha, bahwa kita semua itu telah diberikan ilmu maupun. Jadi tergantung dari bagaimana
pengaruh dari luar mewarnai kita, terutama dari kedua orang tua kita. Kita mau jadi warna merah, apa mau jadi putih, semuanya kita punya kecenderungan. Nah, kalau menurut KHD bahwa anak-anak ibarat mereka sudah memiliki tulisan yang masih kurang. Nah, tugas kita adalah sebagai guru, apa tulisan-tulisan buram itu bantu mereka untuk menebalkan. Mana yang positif yang kita tebalkan. Tentu saja kan ada juga pengaruh lingkungan. Kadang-kadang potensi-potensi negatif yang keluar dan kita menjadi cenderung yang lebih mendominasi. Nah, di sinilah jadi sebagai seorang bagaimana mereka memberikan keteladanan, memberikan mereka hal-hal yang baik bagi mereka. Itu saja peran kita Bapak Ibu. Bapak Ibu, saya kira semuanya sudah dapat giliran ya memberikan responnya. Masih ada yang belum? Nah, sekarang di 20 menit terakhir ini Bapak sekalian, mari kita saling memberikan ungkapan. Saya yakin di antara kita ada catatan. Silakan disebut teman-teman yang memberikan saran, kita berikan namanya hal yang ingin tegas. Silakan saling memberikan balik kepada teman-teman. Jadi boleh dalam bentuk pertanyaan, boleh penguatan. Jadi silakan Bapak Ibu sekalian. Semua terbuka saja, silakan. Siapa yang ingin memberikan baliknya dan kepada siapa kembali diberi, silakan. Silakan raise hand. Ibu Linda kayak raise hand ya. Boleh kita kasih kesempatan bersama tanda tangannya dari tadi Bu Linda belum turun. Silakan Bu Linda. Kesempatan pertama memberikan umpan balik ke teman-teman. Silakan sebut nama teman yang ingin diberikan kembali. Nanti katanya langsung diberikan oleh teman yang menambahkan pertanyaan tanggap. Silakan. Linda, bisa didengar? Sepertinya masih jaringan mungkin ya. Bagus. Jaringan. Pedes. Kadang-kadang hilang lagi, tak terlalu jelas. Ya, sambil menunggu mungkin cari annya bagus, gawainya bagus. Silakan Bapak Ibu yang lain yang ingin memberikan tanggapan, teman, silakan. Saya Pak Haji Syahrir. Nah, Syahrir, silakan Syahrir. Ya, terima kasih. Apa mau ditanggapi ini Pak Syahrir? Ya Pak Haji. Siapa yang mau ditanggapi Pak? Nah, saya mau bertanya nih Pak Haji. Ya, silakan. Iya, terkait apa yang dijelaskan tadi sama Pak Haji, saya masih ingat bahwa banyak sekali perbedaan Pak antara anak-anak sekarang dibanding dengan anak-anak zaman dulu, termasuk tuh masih saya sekolah dulu Pak Haji. Ya, saya seingat saya waktu dulu itu saya sekolah, pada saat sekolah itu malu sekali bertemu dengan gurunya Pak Haji. Terus dibandingkan sekarang, kalau anak sekarang itu dia tidak masuk sekolah, terkadang juga dia sempat masuk ke pekarangan sekolah, ke lingkungan sekolah. Jadi mungkin Bapak Haji bisa menjelaskan bagaimana perbedaan itu anak-anak sekarang dengan yang dulu Pak Haji. Jadi saya kira untuk sementara begitu dulu Pak Haji. Ya, ini memang menarik Bapak sekalian Syahrir, bahwa sekarang kita dengan perkembangan teknologi yang ada itu sudah mulai ada perbedaan. Barangkali pernah Bapak Ibu mendengar ada anekdot begini. Ada anak-anak, ada seorang siswa ya, murid, dia tidak pergi ke sekolah.
pergi ke sekolah. Jadi dia tinggal di rumah, lalu kemudian tiba-tiba gurunya lewat itu depan. Neneknya bilang, kamu cepat sembunyi, itu sana ada gurumu lewat. Lihat, lalu kamu juga tidak minta ijazah, memberi ada pemberitahuan. Lalu justru dia bilang, terus neneklah yang sembunyi. Kami sembunyi nenek. Nah, apa hubungannya dengan saya? Kau tak lepas sekolah, anak kos. Saya bilang begini, saya sudah minta izin sama guruku bahwa tidak pergi ke sekolah, kamu tinggal di nenekku. Kali ini ini gambaran anak-anak kita sekarang. Jadi tentu bagaimanapun adanya pergeseran tadi, konsep menuntut itu tetap relevan dengan bagaimana kita anak-anak kita berikan tuntunan sesuai dengan kita berikan pemahaman kepada mereka menilai mana budaya yang budaya kita, budaya luhur orang tua kita, mana yang tentu saja terbaik. Nah, bagaimana dengan teman-teman yang lain dengan pertanyaan Syahril ini, dengan adanya pergeseran budaya seperti itu? Silakan Bapak Ibu sekalian yang memberikan pendapatnya. Atau Sudin barangkali sudah gatal di memberikan. Silakan Ustaz. Baik, terima kasih kesempatan diberikan saya. Betul sekali apa tadi yang dijelaskan Bapak Haji tentang apa yang pertanyaan yang disampaikan oleh Pak Syahril, ya, bahwasanya dalam pembelajaran dulu dan sekarang itu sangat jauh berbeda sekali. Oleh karena itu, pandangan saya, apalagi dengan keadaan sekarang, kita lihat di mana kebebasan global yang sangat terjadi saat, sehingga terkadang kita sebagai pendidik atau bahkan orang tua di rumah itu ketika kita tidak bisa mengendalikan anak-anak kita dengan perkembangan teknologi yang ada di global ini, itu kadang memang susah untuk kadang disaring, ya. Itu kita maklumi bersama. Terbuka contoh misalnya ketika kita sebagai guru di sekolah, betul kadang di sekolah kita memberikan arahan kepada anak-anak, tapi ketika mereka lepas dari pantauan kita atau mungkin setelah selesai sekolah dia kembali ke rumahnya, dan sampai di rumahnya kalau kedua orang tuanya misalnya tidak ada perhatian besar terhadap anaknya, terutama dalam menggunakan HP dan segala fasilitas yang ada, bisa digunakan untuk hal-hal yang bermanfaat, tidak bisa diarahkan, atau paling tidak orang tua memfilter yang mana saja mungkin aplikasi yang boleh yang ada di dalam yang ada di dalam HP tersebut. Karena terkadang kita memang orang tua, ketika kita melihat anak kita bermain HP misalnya, ya, kadang kita lihat main biasa-biasa saja, tapi ternyata di balik itu terkadang anak-anak misalnya ketika berada dalam kamarnya tempat-tempat yang kita tidak ketahui, kadang disitulah anak-anak kadang melihat sesuatu yang tidak bagus untuk karakternya atau untuk pengetahuannya atau untuk bentuk pengetahuan yang ada pada peserta didik kita. Jadi sebenarnya intinya bahwasanya memang dibutuhkan sinergi untuk semua, baik orang tua itu sendiri dengan gurunya di sekolah, dan orang tua tidak bisa juga melepaskan eksekusinya. Nah, kadang juga saking orang tua kadang terjadi ada yang karena menganggap anaknya beban, kadang beban, sehingga kadang belum layak misalnya masuk sekolah, itu kadang dititipkan di sekolah atau yang namanya kita terpadu atau di bawah ini, di bawah kita. Nah, sehingga terkadang orang tua ingin lepas dari anak-anak, padahal sebenarnya pendidikan yang paling utama itu membentuk karakter
selalu diawasi anak-anak pelajarannya ketika pulang dari sekolah, mungkin tugasnya apa, pelajarannya apa, dan orang tua membantu. Kalau kita menginginkan tentunya anak-anak kita mendapatkan hasil yang baik, sekolah yang baik, pendidikan yang baik, terutama mendapatkan ilmu yang bermanfaat. Saya kira ini akhirnya yang bisa saya sampaikan bagi untuk apa yang sekedar apa namanya kira saya menjelaskan dan hanya apa namanya melengkapi dari apa yang tadi dijelaskan oleh Pak Haji. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Luar biasa. Terima kasih. Bapak Ibu sekalian, ada lagi yang ingin menyampaikan baliknya, terutama kepada kita, silakan. Siapa yang ingin? Silakan. Mungkin ada catatan-catatan yang terjadi. Gimana Bu Linda? Coba atau ke Pak Hidayat dulu ya. Hidayat, silakan. Ya, terima kasih atas kesempatan yang diberikan. Ini saya ingin mengulas kembali Pak mengenai yang sudah sempat saya pelajari tadi, saya sempat mengenai konsep hamba pada murid. Ya, seperti dijelaskan tadi, dengan penegasan bahwa kita hanya yang sesuai dengan tuntutan alam dan zamannya sendiri. Ini cara belajar dan edukasi murid ya sesuai pada zaman sekarang ini. Ya, saya ingin bercerita pengalaman pagi. Kebetulan saya sebagai guru PJOK. Nah, perbandingan kodrat alam secara anak di sini kan di dalam modul juga dibahas bahwasanya di Indonesia kita memiliki musim hujan, musim kemarau, kemudian daerah pesisir ada pegunungan, dan tempat saya mengajar itu bukan adalah daerah pegunungan. Nah, pengalaman saya di Jogja itu mengenai yang baru-baru ini yaitu kegiatan modul SPN, kegiatan lomba olahraga tadi. Di lomba tersebut ada beberapa cabang lomba yang diutus untuk dilombakan di sekolah. Nah, untuk beberapa cabang tersebut kita pasti masing-masing daerah atau area pegunungan dan pesisir itu memiliki keunggulan masing-masing. Nah, berbicara tentang cabang, misalkan di cabang olahraga bulu tangkis, kemudian olahraga karate. Nah, tentunya anak-anak yang di daerah pesisir, dalam hal ini Kabupaten Bantaeng itu kan dia berada di area perkotaan. Nah, anak-anak yang area perkotaan tentunya jadi mendapat perhatian yang apalagi anak-anak yang dikumpulkan oleh orang tua untuk klub olahraga. Nah, berbeda halnya dengan anak didik kami di pegunungan yaitu kurang terjamah, apalagi kalau dari segi dukungan orang tua pun juga berbeda dengan di perkotaan. Orang tua pada saat kita ingin mengajak untuk membentuk para tim itu tentunya sangat sulit. Itu sulit sekali untuk dikumpulkan orang tua pagi. Berbanding terbalik dengan yang ada di perkotaan. Nah, layanan inilah pendekatan inilah yang tentunya jadi pelajaran bahan yang kami guru-guru di pegunungan itu yang harus kami antisipasi bagaimana agar anak-anak tetap dapat bersaing dengan murid-murid yang ada di area perkotaan. Makanya pada saat lomba tersebut kami mengikutkan anak-anak itu dalam lomba atletik, karena kalau berbicara hutan di area pegunungan sudah tidak memungkinkan wajib. Pertama keadaan anginnya kencang di sana, tidak ada gornya juga, tapi katakan ada gor, anak-anak gampang latihan. Daerah pegunungan kita cuma bisa melatih anak-anak atletik. Kebetulan juga anak sering bantu orang tuanya di sawah, di kebun. Nah, artinya dari segi fisik anak-anak pedesaan dan pegunungan itu lebih
terlatih untuk kegiatan tersebut. ya. Dari itu kami ambil kesimpulan untuk membawa membentuk anak-anak dalam cabang atletik saja. Nah, seperti itu pengalaman yang saya alami itu. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi Terima wabarakatuh. kasih. Ya, luar biasa. Ada Bapak Ibu yang ingin menanggapi yang disampaikan Pak Hidayat? Jadi ini konsep implementasi sesuai dengan kodrat alamnya anak yang dibantu diangkat oleh Pak Hidayat. Ada yang ingin menanggapi? Silakan. Tadi betul ya bahwa anak kita itu betul ternyata dipengaruhi betul dengan kondisi lingkungan. Jadi ada mungkin pendekatan-pendekatan dengan melihat kondisi alam di mana anak kita berada, itu yang itu boleh jadi sesuai kita terapkan. Katakanlah misalnya pendekatan yang kita pakai kepada anak-anak yang berada di pesisir, lalu kita terapkan ke anak-anak yang berada di pegunungan. Ini memang harus betul-betul ada konsep kontekstual. Dan ini betul-betul diterapkan oleh Hidayat. Ada yang ingin menanggapi Bapak Guru? Silakan. Ya. Pak Ramli. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Saya sepakat dengan Pak Hidayat bahwasanya saya guru PJK Pak Haji. Tentunya saya sepakat, saya pengalaman juga seperti itu Pak Haji di sekolah, bahwasanya lain daripada yang lain. Ketika saya di sekolah Pak Haji, atau saya tidak ada Pak Haji, anak-anak itu bagaimana ya, selalu menggebu-gebu. Artinya pada saat saya tidak ada, saya cari Pak Haji dibandingkan guru kelasnya. Di mana Pak Ramli? Ya, di mana guru olahragaku? Ya, itulah berarti salah satu keberhasilan itu Pak Haji, karena budi dan budi pekertinya di situ Pak Haji, dibandingkan dengan guru kelas. Maaf yang guru kelas, karena kenapa? Karena itulah kenyataan Pak Haji, kenyataan di sekolah bahwasanya seperti itu. Salah satu keberhasilan guru PJK kan selalu dicari Pak Haji, favoritnya memang. Iya, favoritnya memang. Apalagi kalau permainan Pak Haji, permainan itu banyak. Iya, atletik, permainan bola besar, permainan bola kecil. Selalu mau di lapangan Pak Haji, selalu mau di lapangan itu. Itu guru olahraga Pak Haji. Kan kita rata-rata di lapangan praktek. Itu nah sekali apalagi anak-anak. Anak-anak sekarang pokoknya nak cari Pak Haji. Pada saat tidak ada Pak Haji, istimewa nak cari kan. Bahkan SMS ke WA kan ada memang Pak Haji. Begitu. Iya. Itu Pak Haji. Iya, itu saja dulu untuk sementara. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke. Nah, ini salah satu sedikit menanggapi Pak Haji. Silakan Pak, silakan. Iya, terima kasih banyak Pak Haji atas kesempatan yang diberikan. Saya ini tersinggung sekali kayak ini sama Pak Ramli. Karena dia sempat bilang selalu itu lebih dari mungkin gara kelas dengan guru olahraga, tapi saya yakin waktu saya juga sekolah masih sama dengan seperti itu, karena acuan saya itu Pak Haji, itu prinsip saya, karena guru olahraga itu dia itu dalam satu minggu belajarnya kan cuma satu kali, dan anak-anak sering banyak bermain. Tentunya kalau dalam pertemuan satu kali satu minggu pasti anak selalu mau merindukan, pasti mencari guru olahraganya. Beda kita dengan guru kelas, setiap hari ketemu, iya sampai jam 12.40. Jadi anak-anak itu menganggap biasa-biasa saja karena mungkin sering ketemu. Beda dengan olahraga, dia memang betul menanti hari apa itu, mungkin hari Senin, oh saya olahraga hari Senin, oh dia selalu menunggu anunya. Mudah-mudahan guru olahraga saya tidak lupa, karena kapan alpa? Wah, habis lagi kita karena pertemuannya satu kali satu minggu. Kalau tidak ada, berarti minggu depan lagi. Jadi nih Pak Ramli, artinya Satya cuma sharing saja. Saya kira seperti itu dulu Pak Haji. Sharing, ya. Ya, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Sarif. Memang ya, jadi impian kita memang sebagai seorang guru, sebagai seorang pendidik, bagaimana kita bisa menjadi teladan, bisa menjadi idola bagi anak-anak kita. Ketika kita tidak ada, ketika kita ada, anak-anak pada bersyukur, alhamdulillah. Ketika Pak Ramli tidak datang, Pak Ramli mencari kemana. Ini harus berbagi praktik baik, karena itu memang konsep guru yang guru
teladan yang dirindukan di sana. Jangan sekali-kali jadi sebaliknya. Ada guru datang baru muncul di gerbang sekolah, bulu-bulu anak-anak kita sudah pada berdiri. Ketika tidak datang, ini anak-anak tidak datangnya ada tugas lain, anak-anak pada bersyukur hore, alhamdulillah. Kita tuh pertanyakan, ada sesuatu yang salah yang terjadi. Jadi, Bapak Ibu sekalian, memang sekarang ini kita kan refleksi, bercermin ke dalam melihat seperti apa sesungguhnya pribadi kita saat ini bagi anak-anak kita, kalau dihubungkan dengan HD. Bagaimana praktek-praktek yang telah saya lakukan sebelumnya? Apakah saya selama ini saya masih lebih dominan? Yang itu memang yang kita gali. Apakah selama ini saya tidak begitu peduli dengan kebenaran? Mungkin mereka maunya belajar A, lalu saya berikan B misalnya. Mereka ingin kompetensi A, lalu kompetensi B yang saya berikan. Nah, inilah Bapak Ibu sekalian, bagaimana kita betul-betul bisa memahami yang namanya menghamba kepada mereka, kita layani. Kita menjadi sahabat, kita menjadi pemimpin bagi mereka. Sehingga mereka akan begitu enjoy dalam belajar, begitu senang, menganggap bahwa sekolah kita adalah rumah keduanya. Yang harus kita betul-betul banget dari sekarang ya. Inilah bagaimana lah betul KHD itu masih relevan, terutama dengan konsep pendidikan pekerja. Ini kan kita menjadi menjadi keprihatinan kita saat ini. Kenapa orang sekarang ini kan makin tinggi sekolahnya, tinggi pendidikannya, tetapi yang dikorupsi juga banyak juga. Yang level-level bawah paling besi-besinya diambil. Naik levelnya dia dapat S3. Bukan besinya yang diambil, jembatannya yang diambil. Nah, ini harus menjadi keprihatinan gimana yang ternyata kita selama ini tidak lagi terlalu peduli yang namanya tidak terlalu peduli daging namanya yang dibangun. Inilah yang mau kita obrol sekalian, bagaimana konsep budi pekerti menjadi poin utama dalam proses pendidikan kita. Ya. Silakan Bapak Ibu sekalian, masih bisa barangkali ada teman satu lagi yang bisa memberikan tanggapannya. Silakan. Kita sudah berada pada posisi 17. Masih bisa? Ada yang ingin memberikan tanggapannya lagi? Silakan. Satu lagi Bapak Ibu, silakan. Ibu Suryanti, bagaimana Ibu Suryanti? Ada tanggapannya Ibu Suri? Silakan. Dari apa-apa yang telah disampaikan oleh teman-teman kita. Jadi di sini menurut saya maksudnya bertambahan Pak. Jadi iya. Kita sebagai guru harus banyak-banyak memberikan pengetahuan agama terhadap anak, Pak. Iya. Betul. Karena pengaruh modernisasi yang sekarang, pengaruh teknologi itu sangat rawan. Jadi pengetahuan agama itu menjadi yang paling utama ditanamkan kepada peserta didik kita, Pak. Iya. Mungkin itu dari saya, Pak. Ini sangat menarik yang disampaikan Ibu Suri, bahwa anak-anak kita harus berikan keadilan atau
karena begitu kerasnya cepatnya arus informasi tadi. Pak Syamsuddin katakan tadi, sudah bilang anak itu boleh jadi tenang saja di kamar, diam saja di kamar, tapi kita tidak menyadari bahwa banyak hal-hal yang negatif yang masuk tanpa kita sadari. Nah, ini kita perlu bekal anak kita yang tadi. Anak-anak bisa memfilter mana yang sesuai dengan ajaran agama yang dianut, mana yang sesuai dengan budaya, luhur, adat-adat istiadat, kearifan lokal yang aman berlaku dalam lingkungan kita. Semua harus menjadi filter ya. Supaya anak kita tidak hanya ketika ada sesuatu yang masuk langsung saja ditonton tanpa disadari. Oke, Bapak Ibu sekalian, terima kasih semua atas kebersamaan kita hari ini ya. Luar biasa, pertemuan pertama, tapi saya ternyata melihat begitu luar biasa dari Bapak Ibu sekalian. Ternyata tidak kalah dengan orang Parigi Motong. Ya, jadi ternyata orang Parigi luar biasa sekali Bapak Ibu sekalian. Setelah ini Bapak Ibu sekalian, besok insya Allah kita akan memasuki ruang kolaborasi. Jadi silakan buka-buka modulnya. Jadi seperti apa yang akan kita lakukan, karena saat ini saya masih terkendala karena kita memiliki yang namanya akun premium Bapak Ibu sekalian. Ini lama ini saya harap cemas ini kegiatan virtual kita hari ini bisa terlaksana, karena hanya kurang lebih 1 jam sebelum virtual ini laksanakan baru saya dapat ini. Mungkin Bapak juga bertanya, ada ini mana kita masuk baru. Itu pun atas inisiasi dari admin. Saya belum memiliki akun premium dari PBGP, sehingga saya belum bisa langsung menyematkan link virtual di LMS. Kita berharap tentu saja ke depan itu lancar dan tugas-tugas kita di LMS bisa kita tagihan yang ada bisa kita selesaikan dengan baik. Saya pesankan Bapak Ibu sekalian, jangan takut dengan saya, bahwa kalau ada hal-hal yang mungkin kita butuhkan konfirmasi kepada saya, insya Allah itu kalau memang saya akan langsung respon. Jangan makin terlalu kaget saya bahwa tidak ada. Kita sama-sama belajar Bapak Ibu sekalian, saya akan melayani dalam apapun kebutuhan kita terkait pelajaran-pelajaran kita. Mohon maaf teman yang mungkin ada katakanlah terlambat soalnya tidak masuk, saya hubungi. Insya Allah saya hubungi. Saya ingatkan Syamsuddin belum masuk, ternyata juga belum masuk juga. Dan ini, jadi saya harus akan berusaha. Insya Allah seperti itu yang kita lakukan. Mengapa? Karena saya ingin kita semua selesai. Bapak Ibu sekalian ini semua adalah calon-calon untuk pelajaran belakang. Dua arahnya Bapak Ibu sekalian. Bapak Ibu sekalian ikuti. Kebagian Bapak Ibu lihat. Kalau bukan kepada sekolah, pengawas. Jadi itu saya yang tapi kemarin begitu Bapak Ibu sekalian kata 5 sudah ada yang jadi pengawas sekarang di Indonesia. Jadi mohon insyaallah mudah kita sukses semua. Terima kasih semua ya atas segala perhatian kita. Mohon maaf kalau ada kekurangan. Saya saat ini masih di Makassar, jadi kosnya anak untuk ngecas punya laptop. Jadi saya mau mengambil dulu foto atas semua. Mohon kameranya dibuka. Oke, terima kasih Bapak Ibu sekalian. Akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
Gimana? Semangat. Alhamdulillah.